Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan menyampaikan tutorial cara merapikan dokumen dalam artikel yang sudah kita buat. Jadi langsung saja ya, biar tidak terlalu lama. Jadi yang pertama kalian seperti biasa buka SID MKU Bahasa Indonesia, terus pada menu UTS, di situ ada rekapitulasi hasil, kalian klik saja. Ini adalah rekapitulasi hasil pengumpulan ETS yang sudah kalian input di SID di Google Form. Nanti saya kasih contoh saja. Nah, ini hasilnya salah satunya belum saya nilai, tapi nanti akan saya komentari satu persatu ya. Nah, kalian ambil salah satu apa tugas kalian. Jadi kalian ambil tugas kalian. Saya kasih contoh saja di sini. Yang ada di laptopnya silahkan Kak, langsung aja ambil di laptopnya ya, buka di laptopnya. Mungkin saya acak ambil yang ini aja mungkin miliknya Mas Jonathan Ardigo dan Alanza. Nah, oke saya coba akan download terlebih dahulu. Ini yang akan saya gunakan sebagai contoh untuk merapikan dokumen. Oke, kita buka. Nah, ini bisa terlihat ya teman-teman ya. Saya sudah memberi petunjuk di sini teman-teman untuk membantu kita bagaimana merapikan dokumen step by step. Yang pertama, pastikan kertasnya adalah A4 ya. Di mana di menu layout ya di sini ada Zeiss. Teman-teman ini perlu saya beritahu bahwa ini adalah Word versi yang diinstal di MacBook ya. Mungkin saja kalau di Windows agak sedikit berbeda tampilannya meski tidak semua, tetapi kira-kira mungkin agak mirip kalau versi Word yang terbaru, versi Office yang terbaru. Oke, langsung saja. Mungkin biasanya itu ada di sebelah sini. Kalau di Pack Setup, biasanya kalau di Windows di sini ada panah kecil. Ini klik aja Pack Setup, lalu kalian pastikan kertasnya adalah 4. Ini sudah 4 ya. Kemudian pastikan marginnya. Kita menggunakan margin default aja teman-teman ya. Margin default itu adalah margin Norman yang seperti ini. Jadi ini normal 2,54, 2,5, 2,5 semuanya begitu. Jadi versi defaultnya itu pasti rata-rata adalah 2,5. Itu kalau tidak diutak-atik, itu pasti versi defaultnya adalah 2,5 teman-teman. Ini sudah oke. Setelah itu pastikan rata kanan kiri justify ya. Kita lihat. Nah ini kan kadang kalian kalau bikin itu kan kadang satu paragraf, satu ditinggal dan lain-lain ya. Nah untuk memastikan agar semuanya itu benar-benar rata kanan kiri, terkadang kita lupa ya di bagian bawah itu ada yang nggak rata kanan kiri. Nah itu setelah kalian menulis, langsung kalian Ctrl A saja. Kalian justify aja semuanya dulu. Mengapa kok justify yang dipilih? Karena justify adalah porsi yang paling banyak. Jadi kalau yang center kayak gini, itu hanya sebagian mending itu dikerjakan belakangan. Jadi yang paling banyak itu di Ctrl A langsung di justify. Sudah, untuk memastikan sudah tidak ada masalah. Kemudian pastikan indensasi konsisten rata 1 cm. Ya, ini bisa nanti dibuat dibikin ke tengah. Oke, ini sudah nggak ada masalah. Indensasi ini 1 cm, maksudnya indensasi 1 meter adalah di sini teman-teman. Ya, indensasinya adalah di sini karena tidak semuanya kadang indensasinya kecuali abstrak ya. Ini sudah indensasinya sudah oke, ini sudah 1 cm, ini juga sudah oke, ini sudah lumayan bagus sih menurut saya ya. Yang ditarik ini ya, kemudian ini juga sudah 1 senti, ini juga 1 senti kayaknya. Saya husnudon aja, ini 1 senti semua. Nah kalau dilihat nih kayaknya sudah lumayan rapi. Oke, udah ya. Nah, eh, setelah itu pastikan fontnya Times New Roman. Nah, teman-teman sebelum eh, kita mengutak-atik yang di dalam itu pastikan ini banyak di bloknya. Yang di blok itu ya rata-rata ya itu indensasi dan lain-lain macam-macam sudah ya. Nah, ini fontnya Times New Roman jadi Ctrl A lagi. Jadi bikin 12 PT aja semua dulu ya pastikan. Kemudian di sini pakai pakai Times New Roman aja dulu. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya pastikan jarak antar baris itu konsisten.
Ya, antar barak itu blok semua tulisan, klik kanan, paragraf spacing. Nah, teman-teman saya suka kalau mau mengedit atau melayout dokumen itu, saya tidak suka kemudian kalau langsung dua spasi atau satu setengah. Saya suka pertama-tama itu menjadikannya satu spasi. Agar apa? Agar lebih rapi kelihatan itu yang lurus mana, yang nggak lurus mana. Kalau dua spasi itu kan kadang kita agak terlalu ini ya, terlalu lebar jaraknya sehingga kita tidak bisa memperkirakan ini lurus atau tidak. Jadi yang pertama kita gunakan saja kita bikin satu spasi. Caranya jangan hanya seperti ini teman-teman. Misalnya ya Ctrl A. Kita bikin jadi Ctrl satu. Ya, jadi satu spasi. Ini enggak satu spasi semua. Apa tandanya Pak? Ini tandanya. Ini ada yang masih berjarak ke sini. Ini kenapa kok seperti ini? Hal ini disebabkan karena memang default Microsoft Word itu memberi jarak antar baris atau antar paragraf. Lalu gimana membersihkan spasi-spasi yang model seperti ini, Pak, yang otomatis? Nah, setelah kalian klik Ctrl A semua, klik eh, apa ya, jadikan satu spasi, klik kanan. Nah, di sini ada, saya ulangi lagi, klik kanan paragraf before after ini jadikan 0 pt, ini juga 0 pt. Lalu pastikan bentar ya. Lalu pastikan ini adalah dot add space. Jadi dicentang semua ya. Kalau cuma satu centangnya ya jadi centang aja satu. Jadi 0 pt 0 pt oke. Nah, maka semuanya akan hilang tuh. Yang tadi yang masih sistem otomatis tuh hilang semua. Jadi akan kelihatan ini rapi bener atau enggak tuh kan. Akan lebih enak ngelihatnya kalau tulisannya seperti ini, sehingga proses layoutingnya menjadi lebih mudah dan tidak ada yang kelewat. Nah, kayak gini. Nah, ini kan masih tadi otomatis, berarti seharusnya ini di enter kan? Nah, itu kan. Oke dah. Nah, setelah saya semua, sudah satu spasi. Oke. Saya ulangi lagi ya. Jadi, eh, Jadi Ctrl A, pastikan semuanya 12 poin, kemudian Times New Roman, ya. Kemudian klik kanan, paragraf before 0 pt di spacing, after 0 pt don't add space. Oke, ini semuanya akan jadi bikin bersih. Kemudian, karena ini sudah selesai, maka kita lihat yang tabel. Ini udah benar, ya. Kemudian ini kita lihat yang tabel. Untuk tabel, gunakan model tabel horizontal lines. Ya. Nah, kayak begini ya teman-teman ya. Saya ingin ingatkan sekali lagi. Secara estetik, untuk tulisan-tulis jangan sampai tabel itu terpecah atau ini ya, apa terpisah dalam dua halaman. Kalau memang tabelnya melewati dua halaman, maka sebaiknya tabelnya diletakkan di halaman terpisah sehingga dia ada di satu halaman saja. Sehingga itu sudah aturan estetik dari tulisan-tulisan akademik rata-rata memang seperti itu. Termasuk juga jangan sampai kalau seperti ini, nah hasil penelitian ini kan tanggung ya, jadi mending kita enter saja seperti ini. Jadi jangan jangan gantung ya. Misalnya hasil penelitian ini ada di atas, ini saya kasih contoh ya. Misalkan ini tiba-tiba ada di sini nih, kan agak tanggung. Nah, kayaknya kadang kan ada cuman subbab di sini cuma satu baris, agak tanggung. Jadi mending langsung dibikin yang namanya langsung dibuat satu, langsung di halaman selanjutnya ya. Saya minta maaf ya teman-teman agak belepotan karena ini saya juga spontan ya. Oke, ini untuk tabel kita menggunakan horizontal line. Caranya bagaimana? Klik tabel design, sini di blok semua, blok tabel. Cara blok tabel itu macam-macam. Yang pertama kita bisa gunakan model ini yang ada di kita tunggu yang model tanda panah. Kita bisa letakkan kursor kita di sebelah kiri di blok semuanya atau kita blok yang atas kita pelan-pelan arahkan sampai muncul tanda panah warna hitam, lalu kita klik sampai ke kanan, kayak gini. Tandanya bahwa tabel ini terklik semua muncul tabel desain dan layout. Ya, kalau kita lebih ngebloknya, kayak misalkan ini, kita ngeblok ini juga yang bukan tabel, maka nggak muncul tabel layout di sini. Ini berarti yang kita blok ini tidak tabel semua. Jadi itu pastikan itu diblok semua. Caranya agar tidak ada yang benar-benar tabelnya semua yang terblok yaitu kita klik ini semua ini pasti keblok semua khusus tabelnya meskipun berhalaman-halaman kalau ini kita klik ini pasti tabelnya kayak gitu. Jadi nggak menggunakan model
ke atas ke bawah model seperti ini. Jadi langsung klik. Kemudian habis itu kita rapikan. Ini kalau di tabel model seperti ini kan banyak ya teman-teman ya. Jadi ini kan nanggung ini banyak spasi yang longgar ya. Jadi kita pastikan dia rapi rapi aja dulu ya. Kita bikin seperti ini. Oke. Ya. Nah, gunakan model tabel horizontal lain. Teman-teman kalau kalian ngambil di AI atau apa tabelnya itu kan dia biasanya menggunakan garis dua ya di sini ya. Ya, caranya gimana kalau agar tidak garis dua, garisnya dua, itu kalian blok tabelnya sebelum saya masuk ke bagian layouting. Ini kalian klik tabel desain dan ini pastikan terklik ini yang tabel grid ya, tradisional grid. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, itu kan dia apa ya? Dia akan kembali ke versi defaultnya tabel. Nah, ini versi bersih atau versi clean dari tabel itu. Nah, semuanya tabelnya dibikinkan seperti itu, dibikin semua seperti itu ya. Jadi di blok semuanya, kemudian jangan lupa nih tabel grid, klik, udah. Setelah tabel grid selesai, nah kita melihat secara estetik ya teman-teman ya. Yang pertama tentu saja eh, sub tabelnya harus ditebalin, dah kayak gini ya. Sub tabel ditebalin. Dan ini pastikan teman-teman, kalau ini sudah lumayan konsisten, ini satu baris, satu baris, satu baris, ini ya, satu baris, satu baris, ini dua baris semua. Tetapi pertanyaannya apakah ini bisa dibuat satu baris? Bisa. Kalau bisa dibuat satu baris terus dibikin seperti ini. Nah, jangan sampai seperti ini teman-teman ya. Kenapa? Dia di kolom atas satu baris, di kolom dua dia tidak konsisten. Ini satu baris, dua baris. Satu baris, satu baris, dua baris. Satu baris, satu baris. Nah, ini dua baris, ini satu baris. Jadi kelihatannya tidak konsisten. Gimana caranya, Pak? Coba cari ruang-ruang yang memungkinkan mereka itu konsisten. Kalau kalau dia dua baris semua, ya dua baris aja. Kalau dia satu baris aja. Dan sesuai dengan klaster. Nah, ini kan masih bisa digeser nih ke sini. Nah, ini bisa masih digeser lagi tuh. Tuh, tuh. Oke, ini tuh kan. Nah, baru ini lebih estetik, jadi lebih rapi model seperti ini. Kenapa? Karena semuanya full clean satu baris semua, gitu ya. Setelah itu, pastikan juga ini mulai kita ke proses layouting, diklik tabelnya semua. Pada menu border, tabel designs, pada menu border, ini menu border ya teman-teman ya. Klik menu border. Nah, ini rumusnya. Saya geser dulu biar kelihatan. Klik no border, bottom border, top border, kemudian inside horizontal border. Jadi model tabel semuanya modelnya seperti ini. Dibuat seperti ini. Kenapa Pak kok model seperti ini? Ya karena ini rata-rata tabel di jurnal itu rata-rata menggunakan bukan yang vertikal tapi horizontal lines. Jadi modelnya akan seperti ini semua. Ya, kita ulangi lagi dari model pertama. Ini versi default grid tradisional tabel. Kita blok semuanya, klik border, no border, bottom border, top border, inside horizontal border. Nah, semuanya seperti ini. Lurus semuanya ya. Kemudian jangan lupa juga teman-teman, agar tabel yang sebelah sini, kolom sebelah sini, kalau kita mau geser nggak keikut juga, kita geser ini. Kadang ini kan kita geser ini, kadang, nah geser ini kan ada garisnya sebenarnya, tapi karena sudah ini kan kadang keikut kegeser di sini. Gimana Pak agar nggak kegeser? Blok semuanya, pastikan layoutnya itu versi auto fit window agar semuanya full Windows di sini tabelnya. Kemudian klik lagi auto fit fix column width. Jadi kalau ini diklik fix column width, maka meskipun kalian mau geser seperti ini, hanya kolom inilah yang tergeser, yang di sini nggak akan kegeser. Ya, itu jangan lupa jadi di blok, kemudian auto fit Windows untuk meratakan sampai kanan, kemudian fix column width untuk menggeser kanan kiri. Sudah selesai. Jangan lupa untuk tabel, sebagaimana biasa, untuk tabel itu ada di atas captionnya. Nah, seperti ini. Gimana Pak, tabelnya agak panjang terus captionnya seperti ini gara-gara kita terlalu panjang secara default dia tuh membuat nah, ke bawah pelanggannya ini. Nah ini jangan tanggung kalau model kalian menemukan seperti ini cari klausanya. Kalau memang pelanggan ini satu klausa, satu frasa dengan loyalitas, maka loyalitasnya sekalian ke bawah di enter. Jadi jangan sampai pelanggannya tuh nanggung sendirian dia, kayak gitu ya.
Sama juga dengan ketika kita melihat ini, misalnya nih, usaha minuman boba, masih oke lah ya. Kadang kan begini, misalnya di Surabaya, gara-gara misalnya kita di sini sudah nggak cukup, ini otomatis Pak ukurannya. Nah, oleh karena itu kita cari, kita pecah mana nih yang seharusnya satu baris. Yang seharusnya satu baris misalnya ini loyalitas pelanggan di Surabaya. Jadi ini dikatasi. Nah, minuman, nah lihat kenapa ini lebih estetik? Kenapa? Karena dia tuh modelnya kayak piramida terbalik kayak gitu. Tapi kita memang memilih mana yang harus dikebawahin, mana yang tidak. Kayak gitu ya. Jadi yang satu frasa dia harus dikumpulin satu frasa. Jadi jangan tanggung kayak gitu ya teman-teman ya. Misalnya nih anu lagi kayak eh, misalnya ini kalau ini masih lumayan ya, meskipun agak kepanjangan, tapi ini agak lumayan lah gitu. Loyalitas kayak gini misalnya. Gara-gara di sini apa terlalu panjang misalnya. Loyalitas pelanggan ini saya idealnya nggak boleh beda baris karena dia itu satu frasa. Oleh karena itu kita harus memodifikasi yang sekiranya mereka bisa berkumpul satu baris teman-teman ya. Secara estetik begitu. Nah kayak gini. Ini harus seperti ini. Nah jadi dia itu pada usaha minuman boba dia satu frasa untuk meningkatkan dia juga satu klaster loyalitas pelanggan dia tidak terpisah satu frasa berkumpul gitu ya. Strategi pengelolaan fungsi juga seperti. Jadi dia tuh cari ruang yang sekiranya bikin apa judulnya ini lebih estetik gitu. Bener tapi estetik juga. Ini kan ada kan gara-gara kita di fontnya gede misalnya seperti ini tiba-tiba nah kayak gini tiba-tiba seperti ini misalnya. Nah, ini termasuk yang tanggung. Kenapa? Surabayanya sendirian. Kayak gitu. Jadi mending dia ya taruh sini. Minimal dia ada temennya. Untuk meningkatkan loyalitas. Oke, kan seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Semoga teman kalian paham apa yang eh, saya tadi maksudkan. Sama juga untuk tabel, untuk sub tabel, untuk caption di tabel pun juga demikian. Jadi jangan sampai pelanggan ini sendirian di sini, ya. Jadi harus kumpulkan dengan kata lain yang membentuk satu frasa yang sama. Oke, sekali lagi untuk tabel ini ada di atas. Oke, udah benar berdasarkan tabel tersebut. Oke, udah benar. Jangan lupa ya teman-teman ya. Jadi kalau menulis tabel, kalau dia tabelnya satu harus nulis tabel satu, ya. Dan harus disebut di bawah ini udah benar ini. Jadi kalau jangan sampai tabel berikut ini menunjukkan. Jadi harus tulis ini tabel keberapa? Tabel satu. Tulis saja tabel satu. Kemudian deskripsi terhadap tabel itu harus ditunjuk berdasarkan tabel di atas. Jangan ngomong tabel di atas. Jadi harus tulis berdasarkan tabel satu di atas. Kayak begitu. Ya, jadi nggak boleh apa ya, nggak boleh bias gitu loh, nggak boleh apa ya kabur gitu. Langsung tunjukkan angkanya tabel satu, gambar 1.2, gambar 2, gambar 3 di bawah ini dan lain-lain. Kemudian selanjutnya untuk gambar, teman-teman, kalau tabel captionnya ada di atas, maka untuk gambar captionnya ada di bawah. Jangan lupa dia ada di tengah, ya. Kemudian gambarnya ada di bawah captionnya, dia ada di bawah seperti ini. Nah, ini udah benar ya. Kemudian sumber, oke. Sumber ini udah, ini kalau sumber ini memang apa ya, lebih fleksibel ya karena aturannya memang tidak terlalu ketat. Tetapi intinya kalau wajib memang sebaiknya sumber itu harus ada. Ini udah benar, dia sudah masukin olahan data penelitian. Kalau olahan data penelitian seharusnya nggak perlu ada referensi ya, kayak gitu ya. Tulis saja nggak apa-apa. Oke, anggap saja nih olahan data penelitian 2025. Nah, udah. Ya. Ini sumber jangan lupa juga, sumber sebaiknya kalau untuk tabel dia ada di sebelah kiri, boleh ya. Oke, dan idealnya memang apa namanya? Idealnya memang dia lebih kecil daripada font yang ada di tabel. Kalau tabelnya fontnya 12, dia idealnya adalah 11. Sama juga dengan yang gambar. Kalau font yang caption gambar itu 12, maka dia sumber itu adalah 11. Ya. Ya, oke, sekali lagi untuk caption itu ada untuk gambar captionnya ada di bawah, untuk tabel captionnya ada di atas. Oke, selanjutnya ini sudah benar. Nah, kayak begini. Tabel 2. Ini kan bukan tabel ini. Tapi dia gambar. Seharusnya dia gambar. Ini tulis nih. Gambar 2 berikut menampilkan proporsi responden. Jadi ini harusnya gambar ya. Nah,
Sekarang kita lihat nih gambarnya ini setelah melalui proses layouting, dia terpisah dengan captionnya. Kalau dia gambar berarti ada di mana? Gambarnya ada di bawah. Di bawahnya apa captionnya ada di bawahnya gambar seperti ini ya. Ada di tengah dia. Sumber juga ada di tengah. Jangan lupa nggak perlu miring, tetapi dia harusnya lebih kecil hurufnya daripada yang caption. Oke, oke. Nah, kayak gini. Oke, udah benar. Nah, ini perlu konsisten teman-teman. Ini kan full ya. Jadi clamshell ya, full sampai kanan kiri. Maka gambar yang di sini ini idealnya juga full. Jadi kita harus konsisten. Kalau gambarnya full, di sini pun juga harus full. Jadi tidak boleh tidak full. Nah, kayak gini nih saya sering juga menghindari teman-teman ya untuk begini. Ini kan tanggung ya. Ini gambar, terus di sini ada dua baris. Padahal sisanya tuh banyak di bawah. Terus gimana Pak caranya? Agar tidak mengganggu proses kita membaca skimming, itu sebaiknya langsung dikebawahin kalau satu. Nah, jadi dia tuh selesai baca ini nggak terganggu dengan dua baris. Secara estetik dia harus di bawah. Nah, di bawah. Ya oke, ini sudah nggak terganggu. Oke, alasan udah siap. Kalau memang sumbernya ini hasil penelitian, ya oke, kita hapus saja sumbernya olahan data peneliti. Ya, udah kayak gini ya. Kemudian nggak perlu juga disebutkan kata-kata visualisasi. Ya langsung aja gambar dua di atas menunjukkan. Gambar dua di atas menunjukkan. Oke. Udah ya, habis itu pembahasan. Ini juga teman-teman ya. Kalau ada dua baris di sini yang tanggung, yang bikin tanggung kayak gini. Ini kan tanggung banget toh. Ini seharusnya pembahasan biar konsisten seperti di sini, dia tuh memulai halaman baru itu tiap satu paragraf. Maka gimana Pak agar pembahasan ini bisa ke atas? Maka kita sedikit demi sedikit kira-kira mana yang bisa dikorbankan. Yang bisa dikorbankan ternyata gambarnya. Nah ini gambarnya dikorbanin nih. Nah tuh sampai dia ke atas. Nah seperti ini udah lumayan. Nah dia ngorbaninnya nggak terlalu banyak, dia tetap konsisten besarnya seperti ini. Nah, kita bikin lebih ke sini. Jadi dia nggak ngorbanin, tapi dia lebih konsisten. Dia lebih baik untuk pengaturannya. Nah, jangan lupa juga ini kelihatan ya. Kalau ini belum digeser, ini satu. Nah, tuh. Kesimpulan, oke. Nah, daftar pustaka teman-teman. Untuk daftar pustaka ini jangan lupa daftar pustakanya di blog. Kemudian ini perhatikan kursor saya. Yang digeser ini bukan yang di atas, bukan kayak paragraf ya. Yang digeser itu adalah yang di bawah, tapi bukan yang paling bawah. Kalau paling bawah digeser keikut semua. Yang di tengah-tengah ini, tuh, perhatikan kursor saya. Yang di tengah-tengah yang digeser. Nah, gesernya sampai mana? 1,5 boleh. Dah, dah, ini sudah lumayan baik ini sudah untuk pustaka. Dah. Nah, dengan demikian tulisan ini menjadi lebih rapi, lebih konsisten, lebih berbobot, lebih estetik juga, ya, dari atas sampai ke bawah tuh. Melihatnya saja udah bagus hasilnya, ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa juga ya teman-teman ya, ini abstrak ada di tengah. Oke, ini udah benar. Kata kunci dia di bold aja. Kemudian yang kata kunci di sini tuh miring teman-teman. Nah, ini sudah betul nggak? Oke, L, F, S, oke, S ya. Ini alfabetis semua ya. Kan betul. Nah, kita lihat teman-teman yang harus teman-teman perhatikan juga, yang perlu diberi daftar pustaka, yang perlu diberi sub-sub judul untuk subbab itu diletakkan di kiri seperti ini. Nggak perlu diberi nomor. Itu hanyalah tinjauan pustaka dengan hasil penelitian. Lihat teman-teman. Ya, tinjauan pustakanya konsep green economy atau itu ini. Green economy itu ini betul, ini udah betul. Kemudian bisnis agribisnis ya. Nah, jadi nggak perlu dikasih A1 apa ini dan hasil penelitian tulisannya juga sama. Jadi pendahuluan itu kapital semua, tinjauan pustaka kapital, sub dari tinjauan pustaka itu seperti ini. Nah, kayak gini. Ini sama juga seperti ini. Jadi metode nggak perlu ada ini ya, nggak perlu ada subbab ya. Kemudian juga saya juga sering melihat ada beberapa yang menggunakan masih konsep A kayak gini ya, konsep A. Enggak, ini jangan ya teman-teman ya. Ini delete aja konsep A-nya. Itu kan hanya panduan ya, panduan prompting ya. Jadi delete konsep A. Kemudian di bawah juga sering menyebut kata-kata konsep A. Nah, definisi dari konsep A. Jadi hapus aja konsep A dan lain-lain. Nah, kita lihat di pembahasan juga sering kali ya, muncul kadang adanya konsep A, konsep B itu. Nah, itu jangan sampai ada konsep A, konsep B. Ini sudah bagus. Tidak ada konsep A.
Nah, biasanya ini temuan berikutnya pada konsep B misalnya ada kadang ya. Kalian cek itu. Nah, itu nggak usah ditampilin tuh delete itu. Ketahuan kalian kalau memang itu menggunakan prompting ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini sudah bagus, ini sudah baik. Jadi ini sudah lumayan rapi miliknya Jonathan dan Alanza. Oke, sementara itu saja. Nanti kita akan bahas hal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.